Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Kembali bertemu dalam renungan indah cerita Alkitab hari ini. Saudara-saudara yang dikasih Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan hidup kita. Bersama saya Andre Pranata, dasar perenungan kita hari ini diambilkan dari Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai yang ke-6. Sebelum kita merenungkan firman itu, mari kita berdoa. Syukur padamu ya Allah atas segala berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa menolong dan menopang kami hingga hari ini. Kini tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami, dan demi kemuliaan Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih, renungan kita dari Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai yang ke-6 ini di bawah satu tema, sampai kapan aku harus menanti. Sekali lagi, di bawah tema sampai kapan aku harus menanti. Berbicara mengenai penantian, setiap orang masing-masing mempunyai penantian yang berbeda-beda atau bahkan sama. Setiap orang pasti hidup dalam penantian yang artinya ada sesuatu yang dinantikan atau diharapkan akan terjadi. Setiap penantian yang diharapkan tentunya menurut pemikiran dan pertimbangan kita akan mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan. Contohnya, saat kecil menantikan dirinya besar sehingga dapat melakukan pekerjaan yang besar. Anak yang sekolah menantikan dirinya untuk lulus. Anak yang kuliah menantikan dirinya untuk diwisuda dan memperoleh gelar. Bagi yang jomblo, menantikan dirinya untuk segera menikah. Bagi yang berkeluarga, menantikan untuk punya anak. Bagi petani yang menanam dan menabur, menantikan untuk panen dan menuai hasil tanamnya. Bagi yang bekerja dengan jabatan, menantikan untuk naik jabatan. Bagi yang mempunyai banyak hutang, menantikan hutang-hutangnya lunas. Dan lain sebagainya, banyak penantian dalam hidup kita. Begitu sebaliknya, tidak ada orang yang menantikan dirinya untuk sakit atau masuk penjara atau tidak mencapai kesuksesan tertentu. Tentunya ini tidak dinantikan. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dalam masa penantian, tak jarang muncul keraguan ataupun pertanyaan, sampai kapan aku harus menanti hingga semuanya tergenapi. Menanti itu sulit, menanti itu membosankan, menanti itu jenuh. Seperti menanti dalam antrian toko, atau dalam kemacetan, atau dalam ruang tunggu dokter saja terkadang harus memainkan ibu jari, menahan diri untuk menguap dan memendam rasa kesal dan jengkel karena lamanya antrian tersebut. Yang lebih sulit lagi adalah ketika kita menantikan sepucuk kabar yang tak kunjung tiba, atau menantikan kehadiran seorang buah hati di dalam keluarga. Dan banyak penantian-penantian yang didambakan hati kita untuk cepat terjadi. Namun jika tidak terjadi, kita merasa kecewa atau frustasi akan penantian itu. Saudara dan saudariku, sesungguhnya nilai dari penantian adalah rahasia pendidikan jiwa manusia untuk mencapai tujuan yang terbaik dari dirinya. Melalui disiplin penantian, kita dapat menumbuhkan sikap-sikap mulia dalam diri kita. Sikap untuk mau tunduk, rendah hati, sabar, tabah sambil tetap bersuka cita,
dan gigih dalam melakukan pekerjaan dan perbuatan baik. Segala sikap-sikap tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan proses untuk dipelajari. Nah, dalam Mazmur pasal 40 ayat 1 sampai yang ke-6 ini adalah kesabaran Daud dalam menanti jawaban Tuhan. Apa yang kita pelajari? Kita saat ini pasti berada dalam masa-masa penantian, baik urusan duniawi maupun surgawi. Dengan demikian, apa yang dapat menjawab pertanyaan sampai kapan aku harus menanti? Dalam Mazmur pasal 40 ini kita akan temukan bagian yang pertama ayat yang kedua yang mengajarkan bahwa penantian kita akan Tuhan harus besar. Jadi kita harus meletakkan pengharapan kita pada Tuhan. Dan kita harus bersabar dalam menantikan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya otoritas menetapkan waktunya sendiri untuk menolong kita. Saudara, Daud percaya bahwa cepat atau lambat penantiannya pasti dijawab Tuhan. Karena Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jawaban akan penantian kita adalah sesuatu hal yang pasti, yang namun terkadang membutuhkan proses dan waktu yang lama. Seperti Abraham yang harus menunggu selama 25 tahun untuk mendapatkan Ishak. Di dalamnya ada proses penantian. Namun yakinlah, di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Dan kita tidak perlu takut jalan buntu. Oleh karena itu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Untuk itu saudara dan saudariku, dalam menanti jawaban Tuhan, di masa-masa penantian kita, diperlukan suatu keberanian dalam diri kita. Karena di dalamnya ada harga yang harus dibayar, baik ketekunan, kesabaran, maupun kesetiaan. Ketiga hal ini kerap kali kita abaikan, dan kita pun langsung menyalahkan Tuhan dan beranggapan bahwa Tuhan terlalu lambat, Tuhan terlalu lamban untuk menolong kita. Saudara, itulah bagian yang pertama yang boleh kita pelajari dari penantian Daud yang diungkapkan dalam Mazmur ini. Bagian yang kedua ada di ayat 6 yang demikian. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dari ayat yang ke-6 ini memberikan kita dasar dalam menanti, yakni segala sesuatu perbuatan Allah yang besar yang telah dilakukan Allah menjadi bukti bahwa dalam penantian Allah akan menjawab kapan kita memperoleh hasil dari penantian kita. Yang perlu diingat bahwa dalam penantian mengajarkan kita proses yang harus dijalani demi tujuan mulia. Seperti Tuhan membuat pohon yang besar dan indah melalui lamanya menancapkan akar sehingga menumbuhkan cabang-cabangnya sampai pada buahnya. Tuhan membuat musim semi yang begitu indah setelah kita melewati musim dingin yang begitu panjang. Tuhan membuat mutiara yang indah dari proses yang lama perubahan pasir kecil yang berproses hingga menjadi mutiara yang indah. Semuanya ini menunjukkan pada masalah waktu, yakni pada saat yang tepat dan waktu Tuhan yang indah yang akan tergenapi.
Sampai kapan aku harus menunggu? Sampai kita taat dan disiplin dalam masa penantian itu, maka Tuhan akan menjawab indah pada waktunya. Saudara dan saudariku yang terkasih, selamat menanti dan selamat berbuah dalam penantian itu, sehingga mendatangkan kebaikan kita, terutama kemuliaan bagi Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang telah mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Segala pujian, hormat dan syukur bagi-Mu ya Allah, sebab kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami kembali merenungkan akan penantian kami. Engkau Allah yang akan menjawab indah pada waktunya dan tepat sesuai dengan rencana-Mu. Ajarkan kami untuk setia menanti. Ajarkan kami untuk setia menjalani penantian itu dengan penuh berharap kepada Tuhan. Terpuji Tuhan, kekal nama-Mu. Demi Kristus, materaikanlah firman ini dalam hati kami. Amin. Demikianlah firman renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.